anak-anak, mari pelajaran hari ini kita bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Pak Bandung untuk pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang FTB, faktor persekutuan terbesar. Ini di sini saya tulis FTB, faktor persekutuan terbesar. Kalau kemarin kan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kemarin menyangkut tentang kelipatan, kali ini menyangkut tentang faktor. Sekarang faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan pembagi. Itu namanya faktor. Bilangan pembagi itu namanya faktor. Salah satu contoh, saya punya bilangan 10. Coba 10 itu bisa dibagi berapa saja? 10 bisa dibagi 1, memperoleh 10. Dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Bagi 2 dapat 5. Nah inilah 1, 2, 5, 10. Ini merupakan faktor dari 10. Artinya bilangan 10 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10. Inilah yang namanya faktor. Nah, di sini faktor yang terbesar adalah 10. Ya. Jadi dibagi paling banyak 10. Nah, ini faktor. Kalau kemarin kan kelipatan. Nah, FTB ini untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan pembagian sama banyak dan sebanyak-banyaknya. Jadi membagi kepada sebanyak mungkin, ya, kepada sebanyak mungkin, apakah itu orang, sebanyak mungkin orang, atau dibuat sebanyak mungkin parcel, ya, tetapi dengan bagian yang sama banyak. Artinya kita akan mencari pembagi yang terbesar di antara bilangan-bilangan yang akan kita bagi. Ya, ini satu contoh gini, langsung saja. Ibu mempunyai mangga 36 buah, apel 48 buah, dan jeruk 60 buah. Buah-buahan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan bagian sama banyak untuk setiap jenis buahnya. Pertanyaannya, berapa jumlah tetangga terbanyak yang menerima pembagian buah dari ibu? Ya. Berarti ini baik mangga, apel atau jeruk dan jeruk, ya, mangga, apel dan jeruk akan dibagikan kepada tetangga. Ibu menghendaki tetangga yang menerima itu sebanyak mungkin, tapi syaratnya semuanya harus terbagi habis dan setiap orang menerima bagian yang sama dari setiap jenis buah tersebut. Maka yang perlu kita pikirkan pemecahannya adalah faktor berapa atau bilangan pembagi berapa yang paling banyak untuk membagi 3 bilangan ini. Ada 36, ada 48, kemudian ada 60. Ya. Pembagian terbesar di antara ketiganya, bilangan terbesar bisa membagi ketiganya. Kalau misalnya kita letakkan, Pak, ini semuanya bisa dibagi 2, belum yang terbesar. Atau, Pak, ini semuanya bisa dibagi 4, itu belum yang terbesar.
Wah, dibagi 36, Pak. Ini bisa, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak akan habis. Nah, cara mencari adalah dengan mencari faktor dulu dari bilangan-bilangan yang akan dibagi tadi, ya kan? Jadi ini misalnya 36. Ini bisa dibagi berapa saja? 36 bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 1, memperoleh 36. Bagi berapa lagi coba? Bagi 2, dapat berapa? 18, ya kan? Bagi berapa lagi? Bagi 3, berapa? 12. Bagi 4 bisa? Berapa? 9. Bagi 6 bisa? Dapat 6. Nah, sudah. Berarti bilangan 36 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, bagi 6, bagi 9, bagi 12, bagi 18, maupun dibagi 36. Sekarang 48 bisa dibagi berapa saja? 48 bisa dibagi 1, memperoleh 48. Bagi 2 bisa? Dapat berapa? Bagi 48? Dapat 24. Bagi 3 bisa enggak? Bisa. Dapat berapa? 16. Bagi 4 12. Bagi berapa lagi? 5? Enggak bisa. 6? Dapat berapa? 8. Habis ya? Oke, sekarang 60. Kita bagi 1 dapat 60. Bagi 2 dapat 30. Bagi 3 dapat 20. Bagi 4 15. Bagi 5 12. Bagi 6 10. Ya? Ya, habis kan? Nah, sekarang kita cari. Ini namanya faktor 36. Faktor dari 36 berarti 36 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9, bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, bisa dibagi 36. Sekarang 48, faktor 48 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 8, bisa dibagi 12, bisa dibagi 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, kemudian bisa dibagi 16, bisa dibagi 24, bisa dibagi 48. Sekarang faktor dari 60. 60 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6, bagi 10 juga bisa, bagi 12 bisa, 15 bisa, 20 bisa, 30 bisa, 60 mestinya bisa. Nah, sekarang bilangan pembagi berapa, faktor berapa yang bisa membagi ketiga bilangan itu? Itu biasa disebut dengan faktor persekutuan. Bisa membagi 3 bilangan itu. Ketiga bilangan itu semuanya bisa dibagi 1. Ketiga bilangan itu semuanya bisa dibagi 2. Ketiga bilangan bisa dibagi 3. Ketiga bilangan bisa dibagi 4. Bagi 5 nggak bisa, yang 60. Berarti berapa? 6.
terus 12, ya kan? Jadi bilangan atau angka 36, 48, 60 semuanya bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12. Nah, disinilah kita temukan EPB pembagi yang terbesar. Berapa ini? 12. Ya. Maka EPB dari 36, 48, dan 60 adalah 12. Ini yang saya katakan pembagi yang terbesar. Kalau kemarin kan pelipatan yang terkecil, sekarang pembagi yang terbesar. Artinya kalau kita kaitkan dengan soal ini, ya, berapa jumlah tetangga terbanyak yang menerima pembagian buah dari ibu? Yang paling banyak adalah 12 orang atau 12 tetangga. Sudah itu tetangga yang terbanyak. Kalau mau dibagi 6 masih terlalu kecil, maka dibagi 12. Selain itu sudah nggak bisa. Satu contoh, Pak, bisa Pak dibagi 20. Yang dibagi 20 yang bisa hanya ini. Ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Ya, mau dibagi berapa lagi? Dibagi 16 Pak. Ini bisa. Ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Nah, inilah yang namanya EPB. Berarti ini bisa untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang A. Berapa jumlah tetangga terbanyak yang menerima pembagian buah dari ibu? Berapa ini? Ada berapa? Ada 12 tetangga. Ada 12 tetangga yang bisa menerima. Ya, kamu amati dulu. Nah, ada 12 tetangga. Kalau untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa jumlah buah mangga yang diterima setiap tetangga? Nah, baik, ini saya hapus belajar. Nanti cara menjawabnya di sini. Ini saya hapus dulu. Ini kami cara mencari faktornya. Ya, saya hapus dulu. Ya. Jadi untuk jawaban untuk jawab A, ini langsung saja, ya. Jadi tadi seperti tadi langsung pakai jadi. Jadi jumlah tetangga terbanyak yang menerima pembagian buah dari ibu, yang menerima pembagian buah dari ibu ada 12 tetangga. Ada 12 tetangga atau 12 orang. Kamu mati betul itu. Jadi jumlah tetangga terbanyak yang menerima pembagian buah dari ibu adalah 12 tetangga. Seperti kita ketahui, memang ibu ingin memberikan kepada sebanyak mungkin tetangga, tapi dengan catatan bagiannya sama banyak untuk setiap jenis buah. Ini bisa untuk menjawab B. Berarti dengan demikian berapa jumlah mangga yang diterima setiap tetangga? Coba mangganya ada berapa? Mangga. Ini untuk menjawab yang B. Mangganya berapa? 36. Ya. Yang menerima berapa tetangga? 12. Berarti dibagi 12 sama dengan 3. Jadi setiap tetangga menerima mangga
3 buah. Jadi mangganya 3 buah. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan anak-anak. Kalau pertanyaannya bisa juga anak-anak. Nanti soalnya seperti ini, tapi pertanyaannya langsung B. Jadi langsung ditanya, berapa jumlah buah mangga yang diterima setiap tetangga? Maka kalau seperti ini pertanyaannya, EPB ini hanya sebagai pembagi. Karena angka 12 itu kan menunjukkan jumlah tetangga yang menerima. Sedangkan pertanyaannya, berapa jumlah buah mangga yang diterima setiap tetangga? Maka kalau pertanyaan ini langsung B, ya EPB sebagai pembagi. Oh, 36 dibagi 12. Coba kalau pertanyaannya nanti apel, ya sama 48 dibagi 12. Kalau pertanyaannya jeruk, ya sama 60 dibagi 12. Ini saya harapkan anak-anak bisa betul-betul paham. Kalau anak-anak kurang paham, nanti di YouTube bisa diputar berulang kali. Ya. Jadi materi kali ini adalah EPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor, kalau kemarin kan kelipatan. Kalau ada pertanyaan, apa faktor itu? Faktor adalah bilangan pembagi. Ya, faktor adalah bilangan pembagi. EPB, faktor persekutuan terbesar, berarti pembagi yang paling besar. Nah, anak-anak, sebetulnya ada cara lain yang lebih cepat, mungkin lebih praktis, yaitu kita cari dengan faktorisasi prima. Kita cari dengan faktorisasi prima. Artinya kalau nanti kita cari dengan faktorisasi prima, di samping bisa mencari EPB, juga bisa mencari KPK. Kalau ingin mencari faktorisasi prima, berarti dicari pohon faktornya dulu. Ini cara yang kedua dan yang sering digunakan. 36, 2, 18. Bagi 2 lagi 9. Bagi 3, 3. Nah ini dia. 48. Ini yang belum hafal perkalian, yuk kangelan. 2, 24. 2, 12. 2, 6. 2, 3. Kali-kali yang bagian luar. 60. 2, 30. 2, 15. 3, 5. Nah, cari berarti 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 48. 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian 60. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Bedanya dengan KPK anak-anak, kalau EPB itu malah dicari yang sama dan yang terkecil. Yang sama itu di antara 3 bilangan ini ada dan dipilih yang terkecil. Coba yang di tempat yang ketiga bilangan itu ada berapa? Angka berapa? Angka 2 dan angka 3. Angka 5 ini nggak punya. Maka juga hanya dipilih yang 2 dan 3. Kalau KPK kemarin kan yang terbanyak. Kalau EPB itu yang terkecil. Sekarang angka 2 yang paling kecil yang mana? Coba angka 2 ini yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Angka 3-nya yang paling kecil. 3. Ya, beda kan dengan KPK kemarin? Kalau KPK kemarin pilih yang mana? Yang banyak, yang besar. Kalau EPB dicari yang kecil. Ya, coba ini 2 kali 2 4 kali 3 sama dengan 12. Sama enggak? Sama enggak? Sama kan? Ya, ini kalau kita cari dengan faktorisasi prima. Coba kita agak belok sedikit. Kalau kita mau mencari KPK, KPK-nya berapa ini?
Ayo KPK. Kalau KPK kan yang banyak, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Pilih yang terbanyak, 2-nya pangkat 4, 3-nya pilih pangkat 2, dan kali 5. Ya, itu kalau KPK. Ya kalian ingat cara mencari KPK dan EPB. Kalau EPB itu yang terkecil, kalau KPK itu mencari yang terbesar. Maka anak-anak dengan faktorisasi prima ini bisa mencari EPB sekaligus bisa mencari KPK. Sudah ketemu KPK-nya. Kemudian KPK ini untuk menjawab jumlah tetangga. Berarti berapa jumlah tetangga terbanyak yang menerima buah dari ibu? Jumlah tetangga terbanyak yang menerima buah dari ibu ada 12 orang atau 12 tetangga. Untuk menjawab pertanyaan B, berapa jumlah buah mangga yang diterima setiap tetangga? Ya sudah, 36 dibagi 12. Ya coba biar anak-anak lebih jelas, akan saya beri contoh untuk soal yang kedua. Saya beri contoh soal yang kedua. Kalau sudah 2 soal ini, saya harapkan anak-anak nanti langsung bisa mengerjakan, baik dengan faktor atau dengan faktorisasi prima. Ini sekarang ini nomor 2 ya. Bapak mempunyai 72 buku tulis, kemudian 96 pensil dan 48 penghapus. Akan dibagikan kepada sebanyak mungkin anak miskin dengan bagian sama banyak untuk setiap jenisnya, sama banyak untuk setiap jenisnya. Ya, pertanyaannya seperti tadi pertanyaannya, berapa jumlah anak yang menerima? Terbanyak ini, berapa jumlah anak yang menerima? Coba yang B saya rubah pensil. Ya, berapa pensil yang diterima setiap anak? Ya, oke. Sudah? Mari kita pecahkan soal tersebut. Nah, ini dengan gerakan cepat. Nanti kalau anak-anak kurang jelas, diputar lagi YouTube-nya. Ya kita cari, misalnya kita cari dengan mencari, ini kan gini ceritanya, Bapak punya 72 buku tulis, 48 penghapus, 96 pensil, mau dibagikan kepada anak miskin. Tujuannya atau harapannya anak miskin yang menerima itu sebanyak-banyaknya, tetapi bagiannya nanti sama. Maka kita akan mencari bilangan pembagi yang terbesar. Itulah yang disebut EPB. Ya kita cari kalau cara yang tadi, misalnya ini 72 dapat dibagi berapa saja?
bagi 1 72, bagi 2 bisa enggak bagi 2? Bagi 2 36. Kalau kesulitan pakai porogape. Bagi 3 bisa enggak? Yuk, bagi 3. Bagi 3 berapa? 24. Ya. 24. Bagi 3, bagi 4 bisa enggak? Bagi 4 18. Bagi 5 bisa enggak? Bagi 6 bisa enggak? Bagi 6 12. Bagi 6 12. Bagi berapa lagi? Bagi 7, bagi 8 bisa. Bagi 8 dapat berapa? 9. Sudah. Sekarang 96. Yuk kita bagi 1 96, bagi 2 48, bagi 3 dapat 32. Ya lah, ini 396, betul. Bagi 4 dapat 24. Bagi 5 enggak bisa. Bagi 6 dapat 8. Bagi 6 betul dapat berapa nih bagi 6? Bagi 6 dapat 16 kalau nggak salah. Bagi 6 16. Ya. Bagi 7 nggak bisa. Bagi 8 bisa dapat 12. Bagi 9 nggak bisa, udah habis. Tapi nanti anak-anak bisa meneliti lagi. Bagi 1 dapat 96, bagi 2 dapat 48, dibagi 3 dapat 32, dibagi 4 dapat 24, dibagi 6 dapat 16, dibagi 8 mendapatkan 12. Apakah masih ada? Bagi 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 11, 12 habis kira-kira. Sekarang 48. Bagi 1 48, bagi 2 24, bagi 3 berapa anak? 16. Ya. Bagi 3 16, bagi 7 nggak bisa, bagi 6 8 habis. Ya. Bagi berapa lagi? Bagi 4 berapa? 4 bisa ya? Bagi 4, oke. Bagi 4, 12. Bagi 4, bagi 6, 8. Ada lagi nak? Habis ya, yang 96, ada lagi 96, habis juga ya? Nah, sekarang berarti 72 itu sama dengan bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. 96 bisa dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 6, bagi 8, bagi 12, bagi 16, bagi 24, bagi 32, bagi 48, bagi 96. 48 dapat dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Wes, langsung EPB saja. Pasal sebutannya nggak usah. EPB. Oh ya, EP aja biar kamu nanti betul-betul paham. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya kan? Ini ketiga bilangan ini bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. EPB yang paling terbesar yang mana? Yang paling terbesar 24. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan yang A. Berapa jumlah anak yang menerima? Jumlah anak yang menerima pembagian alat tulis dari Bapak
ada 24 anak. Ya, ada 24 anak. Terus kalau ditanya lagi berapa pensil yang diterima setiap anak, maka jawabnya seperti tadi anak-anak. Jadi kalau yang ini kan jawaban yang paling panjang kan yang A, ya, A itu tadi langsung pakai jadi. Jadi jumlah anak yang menerima ada berapa? 24 anak. Ya. Sekarang B ingin tanya apa? Pensil, tulis saja pensil sama dengan pensilnya berapa? Pensilnya berapa nak? 96 dibagi 24. Oh, 96 dibagi 24 dapat berapa? 96 dibagi 4 24. 96 bagi 24 berapa nak? Yuk cepat. Dapat 4. Nah, jadi setiap anak menerima 4 pensil. Nah, gitu. Setiap anak menerima 4 pensil. Habis mas? Kelas Pak. Ya, berhenti. Saya tunggu sebentar. Gak cepat mas. Ya. Yang YouTube agak sabar, ini yang Zoom waktunya habis. Oh iya. Ya, kita tunggu dulu. Ayo yang tadi masuk. Itu nanti sama. Jadi nggak masuk lagi. Aku tahu ya. Di kanan. Dan mulai pada masuk. Ya, mulai pada masuk. Ya, saya terangkan sebentar lagi. Ini sebentar lagi juga selesai kok. Ya, ayo anak-anak masuk lagi. Akan saya terangkan lagi dari awal. Tadi pertanyaannya, Bapak mempunyai 72 buku tulis, 96 pensil, dan 48 penghapus. Akan dibagikan sebanyak mungkin anak miskin dengan bagian sama banyak untuk setiap jenisnya. Nah, tadi sudah kita cari untuk menjawab pertanyaan A, berapa jumlah anak yang menerima sebanyak-banyaknya anak. Tadi sudah kita cari faktornya. Tadi ketemunya ini. Nah, terus kita cari faktor persekutuannya. Ternyata bilangan 72, 96, dan 48 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, di antara bilangan pembagi ini yang terbesar adalah 24. Maka anak yang menerima ada 24 anak. Ini untuk menjawab pertanyaan A. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, setiap anak menerima berapa pensil? Maka FPB ini sebagai pembagi. Berarti 96 dibagi 24. Ini kalau kita cari dengan faktor. Coba sekarang akan kita cari dengan faktorisasi prima. Apakah betul FPB-nya itu 24? Kita cari dengan faktorisasi prima. Ya, kita cari dengan faktorisasi prima. Kita cari 72. 72 itu 2, 3, 6, 2, 18, 2, 9, 3, 3.
Nah, Nana kalau hafal perkalian cepet ini. 96, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3. Ini 96. Kemudian 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3. Ini. Ya, kita data 72, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Dulu 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 96, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 3. 48, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Ya, sekarang kita cari bilangan yang sama dulu, EPP. Ini langsung EPP. Berarti ada angka 2, ada angka 3. Setelah kita tulis, kita cari yang terkecil. Duanya pilih yang mana? Yang terkecil yang berapa? Ayo anak-anak, duanya yang terkecil. Pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Dengar enggak? Atau tempat saya yang mati nih? Enggak. Anak-anak enggak jawab. Ya. Yang terkecil adalah 2 pangkat 3. Sedangkan angka 3-nya itu yang terkecil adalah 3. Ya. Yang terkecil adalah 3. Ya, udah. Semua. Berarti ini 8 kali 3 sama dengan 24. Ketemu 24. Jadi baik dengan menggunakan faktor atau faktorisasi prima, kita temukan bahwa EPB-nya itu 24. Sama. Artinya kedua cara bisa dipakai. Ini tadi untuk menjawab pertanyaan A. Berapa jumlah anak yang menerima? Maka jawabnya adalah 24 anak. Kalau pertanyaannya berapa pensil yang diterima setiap anak? Tadi, berarti pensilnya 96, ya 96 dibagi 24 memperoleh angka 4. Ini jumlah pensil. Kalau jumlah alat tulis yang diterima anak, ya udah 72 dibagi 24, 96 dibagi 24, 48 dibagi 24, hitung saja jumlahnya nanti berapa. Jadi ingat pertanyaannya. Nah, hanya saja perlu saya ingatkan, kadang-kadang pertanyaan ini langsung ini. Jadi nggak pakai itu. Jadi langsung ini. Berapa pensil yang diterima setiap anak? Langsung begitu. Kadang-kadang kita terkecoh. Begitu ketemu EPB-nya 24 langsung dijawab 24. Padahal kalau yang ditanya itu kembali ke atas, ini yang ditanya kan pensil kembali ke atas. EPB hanya sebagai pembagi. Maka begitu sudah ditemukan EPB, langsung 96 dibagi 24. EPB-nya ini tadi. Jadi EPB-nya hanya sebagai pembagi. Sama dengan 4. Jadi hati-hati kalau nanti membaca pertanyaan. Apakah yang ditanya itu kembali ke atas? Kalau yang ditanya itu kembali ke atas, berarti EPB hanya sebagai pembagi. Tapi kalau yang ditanya itu jumlah anaknya, EPB selesai. Begitulah anak-anak tentang EPB. Dari konsep saya kira kamu sudah menguasai. Intinya kalau EPB, mencari EPB itu apa? Pembagi terbesar. EPB itu pembagi terbesar. Nah, kali ini anak-anak akan saya beri 4 soal. 2 soal diselesaikan dengan menggunakan bilangan faktor, dan 2 soal diselesaikan dengan faktorisasi prima. Dikerjakan sebaik-baiknya, dikumpulkan besok hari Sabtu
pada waktu anak-anak tatap muka atau diantar oleh orang tuanya. Kalau tidak selesai, nanti bisa dilanjutkan untuk dikerjakan nanti siang. Soal tidak usah ditulis, jadi langsung langkah-langkah, ya. Kemudian langsung kalimat jadi, ya. Soal tidak usah ditulis. Jadi sekalipun 4 soal, saya yakin kamu mengerjakannya bisa cepat. Ingat, kalau nanti faktorisasi prima hampir sama dengan KPK caranya, hanya kalau FEB itu dicari yang sama dan yang terkecil. Yang sama dan yang terkecil. Jadi semuanya mempunyai. Ya, saya kira itu anak-anak. Insya Allah lain waktu akan kita ulang lagi agar anak-anak betul paham. Sekali lagi saya sampaikan, kalau anak-anak belum paham, nanti diputar di YouTube berulang kali. Insya Allah anak-anak cerdas kok, mesti anak-anak bisa. Tapi kalau dengan penjelasan ini sudah paham, ya langsung mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.